Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, bertemu lagi dengan kami di Jejak Jelajah Pajak. Baik, perkenalkan kami dari tim penyuluh KPP Pratama Jakarta Pergolo Tamburan. Saya Fandi. Dan saya Ayun. Oke, kali ini kita mau ngapain Mbak di sini di episode Jejak kali ini? Oke, kita mau ngomongin soal perpajakan pastinya. Perpajakan. Oh iya, mau perpajakan nih Mbak. Saya kan punya usaha nih Mbak. Tapi jangan bilang siapa-siapa nih. Waduh. Saya punya usaha. Saya ini UMKM kebetulan Mbak. Saya punya usaha, itu kewajiban pajak saya apa ya Mbak? Soalnya selama ini saya usaha-usaha aja gitu, tapi masih bingung punya NPWP apa yang harus saya lakukan terhadap kewajiban pajak saya. Oke, untuk yang udah punya NPWP dan dia adalah orang pribadi yang dia punya usaha, Iya. namanya dia tidak bekerja di perusahaan, tidak Oke. bekerja dengan orang lain, maka dia kategorinya adalah orang pribadi bukan karyawan. Oke, orang pribadi bukan karyawan. Berarti kalau kawan pajak misalkan dia itu punya usaha, baik jualan di toko kelontong, jual buah-buahan, itu UMKM ya? Atau misalkan jual kayak pakaian-pakaian begitu? Betul, untuk kategori UMKM oke. Mas Mandi, kategori Iya. UMKM adalah dibatasi dari omsetnya. Omset. Jika omsetnya di bawah 4,8 miliar dalam satu tahun, maka dia dikatakan sebagai wajib pajak UMKM. Oh, 1 tahun, jadi nggak cuma sebulan, jadi harus lihat setahun. Betul, 1 tahun. 4,8 miliar, di bawahnya baru itu UMKM. Oke, kebetulan saya penghasilannya di bawah itu, berarti saya UMKM gitu ya buahnya. Betul. Nah, kalau saya penghasilannya di bawah itu, kewajiban bayar saya gimana? Apa setahun sekali bayar pajaknya atau gimana? Oh, Biar tidak. Kalau untuk kewajiban bagi wajib pajak UMKM, dia ada kewajiban untuk membayar setiap bulan. setiap bulan Setiap bayarnya. bulan. Berapa bayar? Besar nggak Mbak ini? Kalau untuk berapa bayarnya itu tergantung dari Tergantung pendapatannya ya Mas Mandi, dari omsetnya juga. dari omsetnya. Berarti nggak semua sama. Misalkan saya dan orang lain atau dengan kawan pajak punya usaha, penghasilannya beda, berarti bayar pajaknya juga beda ya? Tentu saja Oh, beda, beda. karena untuk Oke. dagang dengan barang yang sama pun pastinya untuk omsetnya tidak mungkin sama ya Mas Fandi. Nggak sama. Tadi jual jual bakso, dia jual bakso, pastinya omsetnya nggak mungkin sama kan dalam satu hari. Iya juga sih, nggak mungkin juga sama jual omset antara tadi yang saya usaha tadi dan usaha saya gitu ya. Ya, betul. Oke, berarti itu keadilan ya, keadilan untuk pembayaran pajak, salah satu prinsip keadilan di perpajakan Indonesia. Betul gitu Mas ya. Fandi. Untuk pembayaran adalah untuk PP 23 atau kita sebut dengan pajak UMKM tadi Iya. diatur di PP 23 tahun 2018. Iya, saya 23. Ya betul, di situ dikatakan bahwa untuk wajib pajak UMKM tarif dari pajak yang harus dibayar adalah 0,5% kali omset yang didapatkan. 0,5%, berarti kalau kita makan 1000 bakso itu cukup nyumbang berapa ya deh? 1000 bakso, nah harga bakso ininya berapa dulu kan, kita akan kalian harga dikalikan berapa volumenya, kemudian ketemu omsetnya. Nah, omsetnya inilah yang dikalikan dengan 0,5%. Oke, berarti kalau misalkan kita jual 1000 bakso itu cuma kayak ngasih 5 bakso atau 50 bakso Iya sekitar betul, itu ya? paling cuma 5 baksonya aja yang Oh, sebagai gitu, pembayaran baik. pajaknya ya, sedikit kan sebenarnya. Sedikit saja sebenarnya, jadi sebenarnya tidak seberapa dari total penghasilan kita dapat. Itu tadi omset berarti bruto ya, bukan Iya, keuntungan. omset pendapatan Oke, kotor. oke. Nah, jadi tuh kawan pajak jangan lupa kalau misalkan kita ada kewajiban untuk bayar pajak sebulan sekali. Nah, bayar pajak sebulan sekalinya itu kapan nih Mbak? Ayo. Nah, pembayarannya adalah maksimal tanggal 15 bulan berikutnya. Oke, tanggal 15 bulan. Jadi gini Mas Ya. Fandi, di tahun ini, tahun 2022 masih ada fasilitas lagi. Ada untuk fasilitas wajib lagi. pajak Kita UMKM. dikasih fasilitas lagi. Aduh, senang banget saya Iya. kalau dengar kata fasilitas ini. Betul, Mbak, ya. jadi wajib pajak orang pribadi, wirausaha atau wira swasta ya. Iya. Itu dikatakan di peraturan sesuai undang-undang HPP bahwa yang membayarkan pajak setengah persen yang kita katakan tadi adalah Iya. mereka yang omsetnya di atas 500 juta dalam satu Jadi tahun. ada minimal di bawah 4,8. Sekarang kita dikasih fasilitas baru bayar kalau penghasilan bruto kita di atas lebih 500. dari 500 juta. Oh. Kalau Mas Fandi dagang baksonya itu dari bulan Januari sampai dengan Maret itu omsetnya 500 juta 50 ribu misalnya. Berapa yang mau dibayarkan? Maka yang dibayarkan Mas Fandi di bulan Maret itu hanya atas 50 ribunya ini. Oke. 50 ribu dikali 0,5%, nah itulah pajaknya. Oke, Karena berarti- omsetnya 500 juta 50 ribu. Kalau omsetnya 400 juta berarti tidak ada yang perlu dibayarkan. Oke, berarti misalkan saya penghasilan Januari 200 juta, belum bayar pajak dulu.
Februari 200 juta belum ada pajak, tapi kalau Maret penghasilan saya 200 juta lagi, yang kena 100 juta. Betul. Oke, berarti selanjutnya baru kena ya, karena sudah atas 500. Di atas 500. Oh, berarti Sesuai. tadinya kena dari awal, sekarang udah ditambah fasilitas lagi, kita nggak kena. Kebetulan kemarin saya juga ikut insentif itu Mbak Ayun, jadi udah dapat insentif, sekarang dikasih fasilitas lagi. Betul. Oke, jadi kawan pajak jangan lupa untuk dimanfaatkan fasilitasnya, karena sekarang pajaknya itu dimudahkan untuk kawan-kawan UMKM sebagai bagian dari PAN. Nah, tadi juga saya jalan ke sini nih, saya banyak lihat spanduk, poster lapor SPT hari ini. Terus saya mikir, lapor apa gitu? Saya deg-degan jadinya kalau misalkan baca perpajakan disuruh lapor, itu lapor apa ya Bu? Baik, untuk kewajiban yang memiliki NPWP itu ada dua Mas Fadil. Yang tadi Ada kita dua. bahas pertama adalah bayar atas omset sekian-sekian, bayar sekian. Nah, itu atas pembayarannya. Nah, ada Iya. satu kewajiban lagi yaitu kewajiban atas pelaporan. Lapor. Nah, Oh, setelah bayar berarti lapor. Nah, lapornya untuk wajib pajak UMKM ini kapan? Lapornya adalah 1 tahun sekali saat dia lapor SPT tahunan ya. iya. Saat lapor SPT tahunan nanti dia akan membuat rekap pendapatan yang didapat tiap bulan. Sama pembayarannya. Tadi Iya, kan udah sama bayar pajak. pembayarannya. Oke, direkap berarti. Direkap itu nanti yang menjadi dasar dari pelaporan SPT tahunannya teman-teman pelaku UMKM. Oke, kebetulan saya udah nonton episode sebelumnya. Kalau nggak salah katanya paling lambat 31 Maret, bener nggak? Betul. Oh, kalau kita rajin nonton video dari KPP Global Petamburan, dari jejak petualang pajak, jelajah pajak, maka akan mendapatkan informasi yang cukup jelas nih. Kemarin saya udah nonton, cuma kan kemarin bahasnya yang dapat bukti potong. Saya nggak punya nih karena saya ada usaha, berarti agak berbeda ya. Betul, berbeda. Jenis SCT-nya apa Pak? Kemarin kan SS dan S, kalau ini sama juga? S Oh, juga? tidak. atau Kalau untuk jenis SPT-nya, SPT tahunannya untuk teman-teman UMKM, SPT-nya adalah 1770, nggak pakai S, nggak pakai SS ya. Oh, nggak pakai S. 1770 biasanya. Polosan aja, Polos. polosan aja. Oke, jadi laporan di mana, Boy? Datang Lapornya langsung ke kantor pajak? Kalau sekarang kan sudah zaman digital ya, Oh, Mas zaman Andi ya. digital, ya. Kalau untuk lapor SPT mah nggak perlu ke kantor Nggak pajak. perlu datang, nggak perlu ngantri lagi. Dulu Nggak saya perlu. kalau misalkan kantor pajak, aduh ampun, ngantrinya panjang betul, rame betul. Iya, sekarang tinggal jalan-jalan aja virtual ya, Maya ya, ke website pajak.go.id. Nanti kita Oke. lapor lewat website itu. Oke, lewat websitenya, e-formnya kayak gitu ya. Iya, Kalau lewat kalau e-form. misalkan aku bingung nih saat mau lapor, bingung cara-caranya itu aku bisa hubungin kemana ya? Silakan menghubungi ke KPP terdekat lewat Iya. layanan konsultasi online atau juga bisa menghubungi ring pajak. Kering pajak. Oh, kebetulan KPP Grogol Petamburan ada medsos juga nih. Jangan lupa follow Instagram kita lainnya di @pajakgrogolpetamburan. Nah, di situ informasi lengkap soal perpajakan, khususnya informasi untuk wajib pajak di wilayah Kecamatan Grogol Petamburan. Betul sekali. Seperti itu. Jadi informasi di situ sudah lengkap. Sudah Bu Ain. lengkap. Nah, Tinggal follow. jadi saya rangkum nih Bu Ain. Jadi tadi kewajiban kita itu adalah untuk bayar pajak dan untuk lapor pajak. Betul. Oke, jadi itu aja ya? Iya, bayar lapor. Oke, jadi ini udah bulan Februari saya belum lapor, saya mau buru-buru lapor dulu kalau gitu. Kalau telat nanti ada denda ya? Iya, kalau telat ada dendanya. Oh. Lagian lebih awal lebih nyaman. Mas. Lebih awal lebih nyaman. Oh, berarti benar tadi spanduk saya baca. Lapor SPT hari ini karena lebih awal lebih nyaman. Baik, sekian dari kami, penyuluh KPP Pertama Jakarta Grogol Petamburan. Sampai jumpa di episode sejak berikutnya. Sampai jumpa.